Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba ya mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022, yang mana di sini ada yang mempertanyakan dari salah satu teman subscriber ya, apakah data verbal guru lulus PG yang masih menunggu pemeriksaan menjelang 25 Oktober dibuka SSCASN, apakah nantinya berdampak di penempatan guru lulus PG? Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus dan kami buatkan langsung konten Bapak Ibu ya, seperti kami kontenin. Oke, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini Bapak Ibu ya, bahwasanya untuk progres P3K Guru tahun 2022 itu sudah masuk di bagian integrasi sistem data tentunya Bapak Ibu ya. Jadi sudah masuk di bagian integrasi sistem data, yang mana setelah integrasi sistem data ini selesai, maka akan dimulai dengan persiapan pendaftaran dan akan dilaksanakan pendaftaran di SSCASN. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pendaftaran di SSCASN itu serentak ya. Serentak baik itu P1, P2, P3 maupun pelamar umum, dan untuk pelamar P1 itu langsung login menggunakan akun tahun lalu. Nah, di sini di bagian integrasi sistem data dalam proses ya, apa namanya Bapak Ibu ya, semacam proses penintegrasian data, apakah kondisi perpal ijazah guru lulus PG yang masih menunggu pemeriksaan, apakah nantinya berdampak di mana ya, di bagian penempatan. Nah, bagi 134.000 ya 022 yang sudah dikunci datanya mendapatkan penempatan di tahun 2022, tentunya kita ketahui bahwa aturan di seleksi administrasi untuk penempatan guru lulus PG dari seleksi administrasi itu menggunakan hasil seleksi tahun lalu, sehingga sangat memungkinkan sekali bahwa ketika data perpal Bapak Ibu itu masih menunggu pemeriksaan, itu tidak berdampak terhadap penempatan bagi rekan-rekan guru ketika sudah lolos PSPG dan mendapatkan penempatan. Kenapa? Karena aturan resmi dari Juknis P3K Bapak Ibu ya, guru lulus PG menggunakan hasil seleksi administrasi tahun lalu. Seperti itu ya. Nah, beda kalau P2 P3 tentunya harus melalui seleksi administrasi. Nah, di sini kita bisa lihat ya, faktanya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita bisa lihat di sini fakta lampiran yang diposting oleh Prof Nunuk Suryani. Di sini beliau mengatakan ya, faktanya seperti. Nah, di sini mengatakan bahwasanya seleksi administrasi ya, Bapak Ibu harus ketahui bahwasanya seleksi administrasi berlaku untuk P2, P3 dan pelamar umum. Nah, jadi yang akan ikut seleksi administrasi di tahun 2022 hanya pelamar P2, P3 dan pelamar umum. Sedangkan pengumuman hasil seleksi administrasi juga hanya untuk pelamar P2, P3 maupun pelamar umum, sehingga tidak diberlakukan seleksi administrasi bagi pelamar prioritas 1. Kenapa bisa demikian? Karena menggunakan hasil seleksi administrasi di tahun 2021 lalu. Jadi apakah misalkan verbal ijazah Bapak Ibu itu masih menunggu pemeriksaan, apakah berdampak pada penempatan guru lulus PG? Kami dengan tegas mengatakan tidak berdampak Bapak Ibu ya, tidak berdampak, karena sudah ada database hasil seleksi administrasi Bapak Ibu di tahun lalu, sehingga di poin ketiga dan poin keempat sama sekali itu tidak diposting atau tidak dirilis seleksi administrasi untuk P1, karena hasil seleksi Bapak Ibu untuk seleksi administrasi P3K 2022 untuk P1 itu sudah ada ya, sudah ada. Nah, karena menggunakan hasil tahun lalu. Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya, sebenarnya itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian kita lanjut lagi di sini Bapak Ibu guru yang terhormat. Nah, seperti ini tampilannya ya. Posisi metode upload ini upload, kemudian status perpal menunggu
proses pemeriksaan. Kondisi verbal Bapak Ibu di sini sudah dikunci dan di sini Bapak Ibu tercatat lulus PG. Berarti posisinya Bapak Ibu ini adalah P1 ya. Bapak Ibu adalah pelamar prioritas 1. Nah, di sini kalau status verbalnya sudah menunggu pemeriksaan dan kondisi verbal dikunci, ada kemungkinan dinas pendidikan itu tidak bisa lagi mengubahnya. Tetapi bisa jadi juga masih bisa ya istilahnya. Kenapa kami mengatakan tidak bisa? Karena ada beberapa guru yang sempat mengatakan seperti itu karena menghadap di dinas pendidikan. Tapi coba lagi Bapak Ibu, siapa tahu sudah bisa. Tapi kalaupun misalkan Bapak Ibu ini tercatat lulus PG, kemudian kondisi verbal Bapak Ibu masih seperti ini pada saat pembukaan pendaftaran di SSC ASN, Bapak Ibu tidak usah khawatir. Kenapa? Karena masih ada data hasil Perpal tahun 2021 yang bisa digunakan dan tentunya itu valid karena meloloskan Bapak Ibu lolos menjadi pelamar prioritas 1 di tahun lalu. Jadi sekali lagi, kondisi perpal Bapak Ibu yang menunggu proses pemeriksaan dan kondisinya dikunci, tidak usah khawatir karena P1 itu tidak melalui seleksi administrasi dan langsung menggunakan hasil seleksi administrasi di 2021 dan pastinya akan lolos. Kenapa? Karena sudah lolos di tahun 2021 kemarin. Oke ya, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, di sini ini yang tampilan verbalnya sudah selesai ya. Verbal selesai, metode upload ya. Ini yang sudah full aman sih sebenarnya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Ini ya kondisi verbalnya dikunci. Masih ada ya sekarang, untuk saat sekarang ini kondisi verbal itu sudah tidak ada lagi. Kenapa sudah tidak ada lagi? Karena sudah diintegrasikan datanya ke SSCASN. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir lagi ya. Oke, jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir lagi terkait kenapa poin 10 hilang ya. Apakah masih menunggu proses? Apakah berdampak di penempatan guru lulus PG? Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir terkait dengan hal tersebut ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu guru. Nah, untuk integrasi sistem data tersebut itu sudah berjalan prosesnya ya, bahkan sudah sampai di pertengahan ya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa SSCASN adalah sistem terintegrasi Bapak Ibu ya, yang nantinya dapat mendeteksi secara otomatis apakah Bapak Ibu ini adalah kategori pelamar prioritas 1, kategori pelamar prioritas 2, kategori pelamar prioritas 3, atau pelamar umum. Jadi nantinya Bapak Ibu guru, sistem terintegrasi itu dapat mendeteksi secara otomatis kategori pelamar apakah P1, P2, P3 ataupun pelamar umum. Sehingga diharapkan seluruh guru honorer itu wajib terdata di Dapodik ya, dan THK2 wajib terdata di database BKN, dan usahakan NIK-nya terdeteksi, info GTK-nya oke, data Dapodiknya ada. Nah, itulah nantinya yang akan digunakan untuk mendeteksi P1, P2, P3, P4. Pertanyaannya bagaimana kalau ada masih menunggu proses? Menunggu proses itu Bapak Ibu ya, tidak selamanya jelek ya. Menunggu proses itu tidak selamanya jelek. Yang bermasalah itu apabila perpal Bapak Ibu itu ditolak. Nah, yang bermasalah itu apabila perpal Bapak Ibu ditolak seperti itu. Nah, ini ya masih menunggu proses pemeriksaan, tidak usah khawatir. Yang penting Bapak Ibu adalah P1 ya, dan kan menggunakan seleksi administrasi tahun lalu. Nah, ini yang sudah aman, metode verbal API atau upload, status verbal selesai, kondisi verbal dikunci. It's okay ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.